Oke, balik lagi dengan saya Bang Ju di channel KM97. Untuk saat ini saya kebetulan ada teman bisa dipanggil Pak Haji. Ini namanya Pak Haji, Pak Haji Sundara. Bagi para pecinta channel KM97, saat ini kita akan bincang salah satu tema apa tadi temanya ya? Sosial media evaluator. Nah, yang mana mungkin asing kita dengar ya. Nah, mungkin Kang Aji bisa terangin apa itu sih sosial media evaluator tersebut. Kalau dari segi bahasa sih ya, sosial media evaluator itu evaluasi terhadap sosial media kayak semacam Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Jadi intinya mah kita nyari informasi, filter informasi, mana informasi yang hoax dan mana informasi yang real, gitu aja sih intinya. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai bagian juga seperti itu ya. Oh, kalau perusahaannya banyak, tapi kebetulan untuk SMA ini sosial media evaluator kebanyakan dari negara luar. Oh, negara luar. Ya, mungkin di Indonesia ada tapi saya belum ketemu ya gitu. Itu bagaimana caranya kita bisa bekerja sama dengan negara luar seperti itu? Yang pertama ya kita ketahui dulu perusahaannya apa. Kalau sejauh ini kan saya pernah kerja di Appen Global. Appen Global. Itu Ya, perusahaan apa itu? Itu perusahaan apa namanya teknologi lagi dulu. Penyediaan informasi teknologi. Ada Appen Global, ada Leapforce, ada Appen Cina dan lain-lain lah, banyak pokoknya. Itu untuk pembayaran biaya untuk yang kita dapatkan itu dari mana itu? Nah, jadi ada semacam gini, mungkin ada orang yang butuh informasi atau orang yang mau bahas informasi atau orang yang mau memasarkan produk. Mereka butuh data market, data pasar. Nah, buat ngumpulin data pasarnya ini mereka gunain jasa kita atau selebihnya menggunakan jasa perusahaan. Nah, perusahaan ntar merekrut karyawannya itu kita. Jadi kita kerja sebenarnya. Jadi secara spesifikasi tugas yang sesungguhnya itu pertama kita dikasih login buat masuk ke sistem. Nah, di sistem itu mereka udah nyediain ribuan bahkan ratusan ribu link yang mesti kita review. Jadi kita tinggal klik aja, linknya keluar beritanya. Nah, beritanya itu kita baca, terus kita nyari rekomendasi lain pendukung yang menyatakan berita itu valid apa enggak. Kalau misalkan beritanya valid benar, ya mungkin kita kasih mark berita itu sebagai oke, bukan hoax. Oh, jadi seperti kita membantu perusahaan untuk memfilter informasi yang ada gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oh, itu jam kerjanya atau kita ngerjainnya itu dijadwalkan oleh perusahaan tersebut atau gimana? Kalau jam kerjanya sih fleksibel. Tapi per harinya itu kita wajib kerja minimal 5 jam. Untuk kalau maksimalnya kita nggak dibatasi ya, bisa sampai 10 jam atau 15 jam. Nah, per jamnya itu kita diwajibkan mereview minimalnya 11 link, 11 berita lah anggap. Oh, jadi gimana kita ngelarin tugasnya aja yang kita laporkan ke sana berarti ya? Iya, nggak ada target sama perusahaan. Iya, ada target minimalnya sih. Oh, jadi, ada target minimal. Target minimalnya itu kan 11 berita per jam. Jadi minimal kalau kita kerja sama 5 jam itu minimalnya ada 55 berita yang kita review. Dan itu reviewnya bukan berdasarkan pendapat ya, tapi berdasarkan informasi lain. Misalkan dari situs A nih menyatakan anggaplah di suatu kota akan hujan. Nah, kita cari rekomendasi situs B, benar gak? Kalau situs B misalkan bilang iya sama di suatu kota akan hujan, terus situs C juga sama, nah itu berarti kita anggap berita benar. Tapi kalau misalkan situs A bilang akan hujan, situs B enggak, situs C bilang akan hujan, situs D enggak, nah itu kategorinya misleading, jadi bisa disalahkan. Ada lagi yang hoax, misalkan cuma satu situs saja yang bilang akan hujan, sedangkan yang lain enggak, nah itu hoax berarti. Jadi tetap kita nyari rekomendasi dari situs lain. Oh, berarti kerjanya gitu aja. Berarti banyak ya perusahaan-perusahaan yang memerlukan tenaga kerja seperti itu ya? Ya banyak sih. Kebanyakan kan biasanya perusahaan kalau mau nge-market barang, mereka riset dulu pasar, data pasar, kondisi pasar kayak gimana, berita yang viral apa. Nah, kadang-kadang strategi pemasarannya itu dikaitkan sama kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan. Iya. Oh, jadi lebihnya ke promosi barang atau ya, mungkin jadi hasil filter kita itu digunakan untuk anggaplah segmentasi pasar bagi mereka. Ya. Bagi mereka. Nah, untuk gaji gitu,
dari perusahaan yang kita join ini itu rata-rata kan kalau dengan kerjasama dengan luar negeri itu dibayarnya dolar ya? Iya, dolar. Itu dibayar hari apa, terus dapat berapa itu? Kalau misalkan bayaran sih tergantung perusahaan. Sejauh ini yang rate yang paling rendah itu per jamnya $5. $5 Itu yang paling bawah. Ada juga yang dibayar sampai 10, 20, ada yang sampai $25 per jam. Itu per jamnya itu kita juga ada minimal berita yang diselesaikan dong. Itu kan jadi target kita. Jadi anggaplah gini, kalau misalkan kita ngambil rate yang tengah aja $10 per jam, tinggal dikalikan aja $10 dikali rupiah sekarang, dikali jam kerja kita berapa selama sehari, itu aja. Jadi nggak ada hari libur, nggak ada apa, jadi itu tergantung hasil pekerjaan kita apa gimana? Kalau gitu ada hari wajib sih ya. Hari wajibnya itu Senin sampai Jumat. Tapi Sabtu Minggu kadang ada lemburan. Malah kadang-kadang dalam satu hari juga ada target tambahan gitu. Jadi selain gaji pokok itu ada tambahannya juga? Ada tambahan. Kadang-kadang kita sehari kerja bisa sampai 10 jam. Kalau lagi banyak banget bisa sampai 15 jam kan. Tapi gimana, kita sih nggak wajib ya. Kalau kita mau terima ya terima. Selama ini udah berapa perusahaan yang udah diajak kerjasama? Kalau selama ini sih baru 3 ya. Tiga. Itu di luar negeri semua itu? Di luar negeri semuanya sih. Di luar negeri semua. Itu bisa dikerjain di kamar, di rumah kayak gitu? Ya karena emang kerjanya online. Nggak ada absen gitu? Nggak ada. Pokoknya itu yang 5 jam wajib juga per hari, kita nggak usah 5 jam full. Misalkan kita kerja setengah jam, istirahat setengah jam, kerja lagi sejam, istirahat sejam, kerja lagi sejam, bisa kayak gitu. Yang penting dalam 24 jam itu kita kerja wajib 5 jam. Itu aja. Berarti enak dong kalau gitu ya? Enak sih. Itu paling besar gitu dari perusahaan yang pernah diajak kerjasama, paling besar atau paling minimalnya itu kita dapat keuntungan berapa dari hasil kerja kita itu? Ya minimalnya 10 dapat jauh. 10 gitu. Nah kalau minimalnya. Tapi itu kan kalau misalkan job lagi banyak, terus kita ngeliat dari kontraknya juga. Kerjaan kayak gini tuh kan nggak terikat sama kontrak. Jadi kita kadang-kadang proyek tuh bisa putus kapan aja. Iya. Ada yang dilanjut juga. Kalau kita kerjanya bagus nih, proyek A langsung lanjut ke proyek B, nggak usah testing lagi gitu. Ada trik-trik khusus nggak biar saya gitu atau teman-teman dari pecinta KM97 gimana sih caranya mau memulai usaha seperti yang tadi disampaikan? Kalau tips yang paling utama yang pasti bahasa Inggris sih, karena kita komunikasi sama pegawai lain, sama tim pakai bahasa Inggris, itu yang paling utama. Dan kalau misalkan bahasa Inggris kita pas-pasan juga masih bisa masuk, karena kan sekarang ada Google Translate kayak gitu. Cuman lebih baik kalau kita mempelajari grammar, biar nggak ada kalimat yang salah kalau kita lagi komunikasi. Jadi ini rekomendasi juga teman-teman yang mana sekarang di masa pandemik ya, orang-orang suka bisnis sekarang dilemparin ke media-media. Nah, salah satunya ada di sini tadi disampaikan bisnis salah satu pekerjaan di bidang sosial media evaluator ya. Nah, itu yang tadi disampaikan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya-tanya di kolom komentar. Nanti mungkin akan ada jawaban dari tim KM97 dan langsung dari narasumber Kang Aji. Nah, mungkin menginspirasi teman-teman saat ini yang sudah kita sampaikan tadi tentang sosial media evaluator. Agak susah ya, maklum saya orang Sunda. Ya mungkin begitu. Terima kasih Kang Haji udah memberikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi kita semua dan tambahan ilmunya. Sekian dari kita jumpa lagi di lain kesempatan di channel KM97. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.